berjumpa lagi dalam ibadah Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 bersama Ibu Rini, Miss Sherry, Pak Win, Miss Cici, dan juga pengiring musik kita, Pak Nia. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, sama-sama kita akan naikkan pujian segala puji syukur. Silakan kalian semua bangkit berdiri dengan semangat. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
akan disampaikan oleh Pak Franky. Untuk itu mari kita sama-sama nyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Shalom anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Franky hari ini dalam ibadah Senin 23 Agustus 2021. Pagi hari ini Pak Franky akan menyampaikan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kami dengar sebentar, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Efesus 5 ayatnya yang ke-9. Kalau kita sudah temukan, kita akan membacanya secara bersama-sama.
1, 2, 3. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke, hari ini Pak Franky punya satu tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu anak terang berbuahkan kebaikan. Oke, sebelum Pak Franky masuk dalam firman Tuhan, Pak Franky punya satu cerita. Di suatu sekolah ada seorang anak pindahan namanya Yohanes. Nah, suatu hari Yohanes sudah mulai masuk sekolah, dan ketika dia masuk di sekolah tersebut, dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Yakobus. Jadi mereka bercerita. Nah, ternyata Yakobus bercerita kepada Yohanes bahwa Yakobus ini tidak memiliki teman di kelas tersebut. Mereka semua menjauhi Yakobus karena menurut mereka Yakobus ini bukan anak yang gaul, bukan anak yang setara dengan mereka. Jadi di kelas tersebut Yakobus sama sekali tidak memiliki teman. Maka datanglah si Yohanes, dan di situ Yohanes bilang, "Aduh, kok bisa seperti itu?" Jadi di situ Yohanes langsung berteman dengan Yakobus. Jadi Yohanes dan Yakobus berteman dengan baik, mereka bermain bersama-sama, belajar bersama-sama, bahkan mereka sampai pada tahap untuk bermain. Kadang Yohanes bermain di rumah Yakobus, Yakobus bermain di rumah Yohanes. Nah, suatu hari teman-teman di kelas itu melihat bahwa Yakobus dan Yohanes itu sangat akrab. Nah, maka beberapa teman-teman, "Loh, kok bisa Yohanes mau berteman dengan Yakobus? Kan Yakobus itu bukan anak yang gaul, dia anaknya kuper, kurang pergaulan." Nah, maka suatu hari ketika Yakobus dan Yohanes sedang bermain di halaman sekolah, tiba-tiba teman-teman satu kelas datang. Nah, mereka datang untuk mencoba mendekati Yakobus dan Yohanes. Nah, Yohanes dan Yakobus melihat mereka. Nah, Yakobus melihat bahwa dari raut wajah teman-temannya itu, mereka mau datang untuk bermain bersama-sama dengan mereka. Tapi mungkin sebagai teman mereka malu karena selama ini mereka tidak mau bergaul dengan Yakobus. Maka tiba-tiba Yakobus bilang gini, "Ayo teman-teman, kalau kalian mau bergabung bersama kami, ayo silakan, tidak apa-apa." Lalu Yohanes menambahkan, "Ayo teman, mari kita bermain rame-rame." Maka teman-teman tadi yang satu kelas yang tidak mau bergaul dengan Yakobus itu bilang gini. Salah satunya langsung bicara bilang gini, "Apakah betul kalian mau berteman dengan kami?" Maka Yohanes pun menjawab, "Lah iya, pasti kita mau berteman dengan kalian. Kenapa kita tidak mau bergaul dengan kalian? Kan kita adalah saudara." Maka di situ hati anak-anak satu kelas yang tadinya tidak mau bergaul dengan Yakobus tiba-tiba langsung tersentuh. Aduh, ternyata si Yakobus dan Yohanes ini adalah anak yang baik. Mereka tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, anak-anak, dari cerita yang Pak Franky sampaikan tadi kita bisa lihat bersama bahwa ketika kita selalu melakukan kebaikan, maka hasil yang kita dapat pun adalah kebaikan. Terbukti bahwa tadi si Yakobus itu teman-temannya tidak mau bergaul dengan dia, teman-temannya tidak pernah mau berteman dengan dia. Tapi di situ ketika Yohanes datang, mereka bermain bersama-sama, berteman, sampai menjadi teman akrab. Dan mereka tetap mau bergaul dengan teman-teman yang selama ini tidak mau bergaul dengan Yakobus. Nah, ini tandanya bahwa si Yakobus dan Yohanes ini sama dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar. Tadi di situ dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita memiliki terang, maka kita akan tetap memancarkan kebaikan untuk setiap orang yang ada di sekitar kita.
Oleh sebab itu, untuk anak-anak SDK Citra Bangsa, Pak Franky hari ini menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, harus ingat bahwa identitas kita adalah sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai anak sekolah, kita harus rajin belajar, rajin berdoa. Di rumah kita harus bisa membantu orang tua kita, tidak boleh melawan dengan orang tua. Karena apapun yang orang tua sampaikan di rumah itu adalah untuk kebaikan kita. Dan harus ingat, dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh yang baik, kita harus menjadi pengaruh yang baik, supaya semua orang-orang yang ada di sekitar kita melihat bahwa di dalam kita ada Kristus yang dinyatakan. Dan Pak Franky percaya bahwa anak-anak SDK Citra Bangsa bisa melakukan ini dan bisa menjadi contoh yang baik dimanapun kalian berada. Dan ingat, hari ini anak-anak SDK Citra Bangsa melakukan penilaian harian 1. Oleh sebab itu, Pak Franky minta anak-anak mengerjakan soal dengan baik, dengan jujur. Kalian harus yakin bahwa apapun yang kalian kerjakan, kalau hasil kejujuran, pasti akan mendatangkan hasil yang memuaskan juga. Oke, jangan lupa untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-9, yang berbunyi, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami selalu menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bisa menjadi contoh dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami menjadi pengaruh yang baik untuk setiap orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan hari ini kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami bisa melakukan setiap tugas kami masing-masing, terkhususnya dalam kami mengikuti penilaian harian 1. Tuhan berkati, supaya apapun yang kami kerjakan hari ini, kami dapat kerjakan dengan jujur, dan biarlah kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada, baik itu yang di kantor, di rumah, di tempat usaha mereka. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, supaya apapun yang mereka kerjakan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melaksanakan aktivitas kami hari ini. Biarlah penyertaan, perlindungan Tuhan menyertai kami semua, supaya apapun yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Franky. Untuk itu, mari sama-sama kita ucapkan terima kasih pada Pak Franky. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Franky. God bless you. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, siapkan persembahannya. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir.
ujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang telah kami laksanakan boleh berjalan dan berakhir dengan baik. Untuk itu kami boleh berdoa kiranya pembelajaran kami, terkhusus ujian yang akan kami ikuti pada minggu ini, dapat kami ikuti dengan baik dan segala hasilnya karena kami berusaha sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengawali setiap hari kami. Dalam minggu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Untuk itu pada anak-anak, selamat mengikuti ujian hari yang pertama di minggu ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan, dan God bless you.